Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Halo Lampung ya, pemirsa, dengan tema mewujudkan kota metro menjadi kota yang sehat dan juga kota pendidikan. Kita sudah mengupas tuntas dan juga membahas tema ataupun informasi kita pada hari ini bersama Bapak Evril Hadis, SEM selaku anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Tadi kita terhenti sejenak selepas break dengan tema ataupun informasi kita terkait pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di Kota Metro dan juga mungkin masyarakat Metro yang saat ini menyaksikan kita juga merasakan ya. Mungkin bisa dikatakan memang Kota Metro ini menjadi salah satu kota penopang yang ada di Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, pemirsa. Nah, kiranya kalau kita melihat track record wilayah sendiri ya, karena tidak hanya satu wilayah saja atau satu rumpun saja nanti yang akan diurus dalam artian oleh pemerintah ataupun legislatif dalam hal ini di bidang pendidikan, tapi juga merangkup wilayah-wilayah terpencil khususnya yang ada di Kota Metro sendiri. Nah, kiranya tantangan seperti apa yang dirasakan Kota Metro sendiri ya, khususnya di bidang pendidikan dalam mengimplementasikan banyaknya program kerja ataupun hal-hal lain yang ada khususnya di wilayah-wilayah terpencil di Kota Metro. Nah, sejauh ini bagaimana hambatan, rintangan serta tantangannya dan bagaimana mencari jalan upaya keluarnya terhadap hal tersebut, Pak? Ya, terkait dengan bidang pendidikan di Kota Metro sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi sudah cukup bagus, dan juga akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan juga sudah cukup baik. Tapi ya memang kita harus selalu update gitu kan, atau membuat terobosan di bidang pendidikan. Ya, kalau untuk masalah akses masyarakat terhadap pendidikan di Kota Metro, saya pikir sudah cukup baik. Karena kita tahu semua luas Kota Metro tidak begitu luas gitu kan, dan juga saya yakin Metro juga sudah terlepas dari daerah terpencil gitu kan. Jadi saya pikir ini salah satu keunggulan Kota Metro untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Nah, untuk tantangan ke depan, saya pikir ini lebih banyak di SDM-nya ya. Karena SDM atau tenaga pengajar yang ada di Kota Metro harus membaharui ilmu, harus membaharui knowledge-nya gitu kan, supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang sangat besar. Ya, seperti yang disampaikan tadi, teknologi AI gitu kan, itu sangat menjamur di masyarakat, dan itu masyarakat sudah tahu semua. Jadi jangan sampai ya tenaga atau SDM itu ya kita kalah dengan ya teknologi yang ada sekarang. Begitu juga dengan sistem pendidikan atau sistem pengajaran yang ada di kelas. Ya, kita harus transportasi ke sistem pendidikan manual. Ya, kita harus menginjak atau kita menuju smart pendidikan dengan teknologi yang ada. Nah, itu tentunya semuanya harus kita rencanakan dan butuh anggaran. Makanya ya DPRD Kota Metro sesuai dengan amanah dari undang-undang, kita harus menyiapkan anggaran di bidang pendidikan itu yang lebih baik, supaya pendidikan kita ini bisa lebih baik, baik itu dari sisi prasarananya maupun dari sisi pengembangan SDM yang ada atau juga pengajar. Jadi kalau terkait dengan tantangan ke depan, ya saya pikir tidak terlalu banyak, tinggal kita meningkatkan ya dari sisi SDM, dari sisi teknologi, dan juga ya kita harus membuat sarana dan prasarana yang baik juga untuk pendidikan, ya, baik itu gedungnya maupun ya sarana-sarana yang dalam rangka menunjang pendidikan itu bisa berjalan optimal juga pastinya ya Pak ya. Oke, karena tidak hanya dibutuhkan subjeknya hanya untuk belajar saja, tapi juga peningkatan kompetensi sumber daya manusianya sendiri juga diperlukan ya pemirsa. Apalagi kalau kita lihat saat ini memang di sistem pendidikan ini sedang gencar-gencarnya penerapan pembelajaran deep learning, yang mana memang juga menuntut kita untuk belajar tidak hanya memahami materi saja, tapi juga bisa belajar memahami materi dari pengalaman ataupun mempraktikannya juga secara langsung.
Nah, kira-kira tadi sudah disinggung sedikit banyak terkait sarana prasarana yang menjadi tantangan dan rintangan dalam menerapkan sistem pendidikan yang ada di Kota Metro. Sejauh ini sendiri, bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sendiri diwakili oleh Bapak pastinya ini sudah melakukan kontribusi ke bidang pendidikan khususnya yang ada di Kota Metro sendiri, baik dari segi peningkatan sumber daya manusianya ataupun juga basic kurikulum ataupun siswa-siswinya sendiri. Nah, kalau kita bicara pengalaman sendiri, terjun lapangan langsung memonitoring sejauh ini seperti apa Pak pengalaman? Iya, terkait support kita selaku legislatif terutama di pendidikan, saya pikir ya, kita sudah memberikan anggaran yang cukup baik untuk bidang pendidikan. Ya tentunya anggaran yang kita berikan itu ada kewenangannya di OPD terkait, dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Mungkin dinas pendidikan nanti akan melihat ya bidang-bidang mana saja yang memang perlu support lebih baik lagi atau dibutuhkan anggaran yang lebih gitu. Tapi kita selaku anggota DPRD, yang pertama kita sudah memberikan anggaran yang baik, yang kedua kita selalu mengadakan pengawasan kepada dinas-dinas pendidikan, dinas pendidikan maupun sekolah-sekolah yang ada di Kota Metro, karena sesuai dengan kewenangan. Kalau untuk sekolah ya Kota Metro atau tingkat kabupaten dan kota itu hanya sampai dengan SMP, karena kalau SMA itu dan SMK adalah kewenangan dari provinsi. Ya tentunya kita sering melakukan hubungan kerja atau kita melakukan sidak ke sekolah-sekolah ya terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah-sekolah, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri. Dan juga ada beberapa juga pengaduan dari sekolah-sekolah terkait dengan masalah keuangan, ini terutama sekolah-sekolah swasta yang di bawah naungan yayasan-yayasan notabene ada afiliasinya dengan pemerintah kota seperti Dharma Wanita dan lain. Nah, ini ada beberapa juga permasalahan yang muncul dan itu disampaikan kepada kita anggota DPRD, seperti misalnya ada kesulitan keuangan di salah satu TK swasta, tapi itu ada afiliasinya dengan pemerintah kota, misalnya di bawah yayasan Dharma Wanita dan lain. Ya tentunya ini menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama. Nah, ini kita mencoba mencari jalan keluarnya atau solusinya seperti apa. Jadi ada beberapa yang sudah muncul, misalnya sekolah-sekolah yang notabene selama ini swasta dan itu ada afiliasinya dengan yayasan-yayasan yang ada di pemerintah Kota Metro. Nah, itu kita negerikan ya, supaya itu kan menjadi salah satu solusi untuk sekolah itu tidak tutup dan secara finansialnya juga itu bisa berjalan lebih baik lagi. Nah, jadi ada beberapa macam permasalahan yang muncul. Ya tentunya ini ada kontribusinya juga dari kita selaku anggota DPRD memberikan solusi atau memberikan penyelesaian masalah yang ada di sekolah-sekolah itu. Jadi kita akan selalu mendengarkan ya atau akan selalu mensupport dengan apa yang menjadi fokus atau apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di bidang pendidikan. Betul sekali ya, Mas ya, beberapa saya saling sinergi dan juga bahu-membahu ini sangat diperlukan, tidak hanya dari pemerintah saja tapi juga dari stakeholder terkait yang lainnya, dan juga sebagai orang yang memang berkecimpung gitu ya tanda kutip di dalamnya, baik itu di bidang kesehatan ataupun pendidikan, kita juga harus menyadari secara penting bahwa betapa pentingnya kita menjalankan fungsi sebagai seseorang yang menjalankan amanah dalam hal ini, baik itu dari segi pelayanan kesehatan dalam memberikan kesehatan dan juga kesembuhan bagi banyak orang, ataupun juga di bidang pendidikan baik dari sumber daya manusia yang unggul untuk bisa memberikan pelajaran yang baik kepada siswa-siswinya, dan juga setingkat parlemen itu sendiri dalam rangka mengawasi dan memonitoring ya pemirsa pastinya. Nah, sedikit banyak kita sudah bahas materi kita hari ini pemirsa terkait kesehatan dan juga pendidikan yang ada di Kota Metro, yang pastinya kedepannya selalu kita harapkan ini bisa menjadi penopang yang paling penting, karena dua fungsi vital ini adalah fungsi yang paling krusial untuk bisa menopang Kota Metro dan juga masyarakat Kota Metro untuk bisa lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya ya. Kita harapkan juga dari segi pelayanan dan juga sumber daya manusia dan hal-hal lain yang membersamai dalam hal ini bisa saling bahu-membahu untuk terus melakukan evaluasi secara berkala, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari diri sendiri. Nampaknya perlu dilakukan dalam hal ini ya, supaya kita bisa langsung
bisa memperbaiki diri dalam hal mengevaluasi diri dalam bertindak dan juga berperilaku dalam hal ini pemirsa. Nah, kita sudah bahas terkait kesehatan dan pendidikan. Kiranya sejauh ini menurut Pak April sendiri, apa harapan dan cita-cita atau asa ke depan Bapak sebagai wakil parlemen dalam hal ini mewujudkan kesehatan dan pendidikan di Kota Metro agar lebih baik dan lebih maju lagi? Kiranya apa saja mungkin program kerja ataupun keinginan yang gambaran keinginan yang ingin Bapak wujudkan gitu dalam hal ini selaku adanya jabatan ya dalam hal ini yang ingin Bapak lakukan seperti apa kiranya? Baik Mbak Amel, ya tentunya kesehatan dan pendidikan adalah salah satu hak dasar yang ada di kita ya selaku manusia dan masyarakat. Tentunya dua bidang ini harus betul-betul kita jaga, ya harus betul-betul kita pastikan bahwa ini ya bisa bermanfaat atau bisa diakses oleh masyarakat. Ya tentunya ke depan harapan kita, terutama di bidang kesehatan, ya sebetulnya masyarakat itu kan tidak banyak yang diharapkan di bidang kesehatan. Yang pertama itu akses mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan tidak ada hambatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan mendapatkan pelayanan pada saat masyarakat itu di rumah sakit mendapatkan pelayanan yang baik gitu kan, sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan SOP di pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Baik itu dilakukan pelayanan yang baik oleh tenaga-tenaga yang profesional maupun dilakukan pelayanan dengan pemeriksaan penunjang yang baik gitu kan, disesuaikan dengan teknologi yang baik dan lain-lain. Jadi mungkin itu dari saya tentunya selaku anggota DPRD sangat berharap bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang ada di Kota Metro ini selalu beriringan dan juga ini bisa memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Jadi karena ini merupakan adalah hajat hidup orang banyak ya, atau salah satu kebutuhan dasar yang ada di masyarakat. Nanti dari harapan saya antara Islamim dan pemerintah kota kita berkolaborasi untuk memajukan pendidikan dan bidang kesehatan supaya bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat kota. Amin ya rabbal alamin ya. Pastinya kita doakan saling sinergi dan juga bahu-membahu untuk bisa memberikan yang terbaik dan juga berkontribusi dalam rangka memajukan Kota Metro itu sendiri ya Pak ya. Oke, pemirsa, pendidikan dan kesehatan ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkualitas. Karena melalui pendidikan kita bisa memperoleh pengetahuan untuk bisa menjaga dan juga meningkatkan kesehatan. Sedangkan dengan tubuh dan jiwa yang sehat, kita dapat belajar dan berprestasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menanamkan kesadaran akan betapa pentingnya pendidikan dan kesehatan sejak dini agar dapat tercipta generasi yang cerdas, sehat, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Ya, kita ucapkan terima kasih selama kita sudah berdialog hari ini pastinya kepada Bapak April Hadi SEM Kes selaku anggota Komisi 2 DPRD Bidang Kesehatan dan Pendidikan yang hari ini sudah berkenan untuk berbincang bersama kita. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Atas kesempatannya, murah rezeki, sehat selalu. Amin. Kita doakan semoga lancar selalu pastinya pekerjaannya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, dialog Halo Lampung hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Saya Amelia Agustin, mewakili tim yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, mantap ya.